semuanya. Pernahkah kalian berpikir bagaimana kualitas obat yang kita konsumsi dijamin aman dan efektif? Dalam video ini, kita akan membahas penetapan kadar parasetamol dalam sirup menggunakan dua metode analisis, kromatografi lapis tipis, KLP, dan High Performance Liquid Chromatography, HPLC. Sebelum masuk ke metode dua analisisnya, mari kita bahas dulu sedikit tentang obat. Obat itu memiliki makna yang luas, bukan hanya sekadar untuk menyembuhkan penyakit, tapi juga bisa digunakan untuk mencegah, meredakan, atau mengurangi gejala penyakit, baik yang bersifat fisik maupun mental. Salah satu obat yang paling sering digunakan adalah parasetamol. Untuk mengetahui lebih jelas lagi, di sini teman Siu Sewege lain akan menjelaskan apa itu parasetamol. Bagaimana sifat gugus fungsi parasetamol melalui suatu pengujian, struktur kimia parasetamol, metode analisis kualitatif atau kuantitatif yang bisa digunakan, parameter yang diperhatikan dalam analisis, identifikasi metode dalam penetapan kadar, serta analisis kuantitatif berdasarkan jurnal internasional yang menjadi acuan kita pada video kali ini. Jadi, penasaran bagaimana penjelasan lebih detail analisisnya? Yuk, kita lanjut ke pembahasannya. Parasetamol, acetaminophen, adalah senyawa kimia yang memiliki rumus kimia C8H9NO2. Parasetamol sendiri merupakan nama dagang dari N,4-hydroxyphenylethanamide. Parasetamol sendiri memiliki gugus OH tersubstitusi para sehingga menjadikan senyawa ini mudah larut dalam air. Gugus C sama dengan O sebagai fungsi analgesik, pereda nyeri. Gugus si miring 3 yang terikat pada karbonil berfungsi sebagai pelindung gugus karbonil yang mudah dimetabolisis dari serangan metabolik. Struktur parasetamol. Parasetamol sering digunakan masyarakat sebagai analgetik dan antipiretik untuk pengobatan demam dan nyeri. Nyeri ringan, nyeri sedang, hingga nyeri setelah operasi, karena dianggap sebagai zat anti nyeri yang paling terjamin. Parasetamol bekerja dengan cara menghambat enzim yang disebut siklooksigenase, COX, yang bertanggung jawab untuk menghasilkan prostaglandin. Prostaglandin ini yang menyebabkan rasa sakit dan demam. Dengan mengurangi prostaglandin, parasetamol membantu meredakan nyeri dan menurunkan demam tanpa mempengaruhi peradangan secara signifikan. Berdasarkan jurnal di atas, terdapat dua analisis yang dilakukan, yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan menggunakan metode kromatografi lapis tipis, KLP. Sedangkan analisis kuantitatif yang digunakan adalah metode High Performance Liquid Chromatography, HPLC. 1. Kromatografi lapis tipis, KLP. Analisis kualitatif bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan parasetamol dalam sirup obat. Dalam metode ini, larutan uji dari sirup parasetamol dibandingkan dengan larutan baku pembanding menggunakan lempeng KLP yang memiliki fase diam berupa silika gel F254 dan fase gerak etil asetat kloroform 21. Sampel dan standar ditotolkan pada lempeng, kemudian dikembangkan dalam fase gerak dan dikeringkan. Setelah itu, dilakukan penyinaran dengan UV 254 nanometer untuk melihat pola bercak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bercak larutan uji memiliki warna ungu gelap, sama dengan larutan baku, serta nilai RSF yang hampir sama dengan standar, dengan selisih kurang dari 0,05. Berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa sirup obat tersebut mengandung parasetamol, sesuai dengan standar yang digunakan. 2. High Performance Liquid Chromatography.
HPLC. Analisis kuantitatif bertujuan untuk menentukan kadar parasetamol dalam sirup obat. Metode HPLC dipilih karena memiliki sensitivitas dan spesifisitas tinggi, serta dapat memberikan hasil yang akurat dan presisi. Proses analisis dimulai dengan penyiapan sampel dan larutan baku, kemudian sampel disuntikan ke dalam sistem HPLC dengan fase gerak air metanol 3/1. Hasil analisis ditampilkan dalam bentuk puncak kromatogram yang luas areanya dibandingkan dengan kurva kalibrasi larutan baku untuk menentukan kadar parasetamol dalam sirup. Dari penelitian ini, diperoleh kadar parasetamol pada sirup PCT1 sebesar 93,07% dan pada sirup PCT2 sebesar 95,52% dengan rata-rata kadar 94,29%. Hasil ini memenuhi standar Farmakope Indonesia edisi 6 yang mensyaratkan kadar parasetamol dalam sediaan sirup berada dalam rentang 90% sampai 110%. Berdasarkan Farmakope Indonesia edisi 6, metode analisis UNZIN A dilakukan penetapan dengan metode analisis kualitatif secara kromatografi lapis tipis. Digunakan fase gerak campuran diklorometan P-metanol P 4/1 dan fase diam berupa lapisan tipis 2pp. Dilakukan penetapan dengan metode analisis kuantitatif menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi. Digunakan fase gerak berupa campuran air metanol P 3/1 dan fase diam berupa silika yang dimodifikasi atau C18 oktadesil silika. Cara menganalisis KLT. Masukkan lempeng ke dalam bejana kromatografi dan ditutup bejana. Biarkan fase gerak naik hingga batas yang ditetapkan, lalu angkat lempeng dan ditandai serta dikeringkan. Deteksi kromatogram, Bapak Bu. Kasih KT, ditimbang larutan baku sejumlah parasetamol BPFI, larutkan dalam fase gerak hingga kadar lebih kurang 0,01 mg per mililiter. Diukur larutan uji persediaan saksama, sejumlah larutan oral setara dengan lebih kurang 500 mg parasetamol, masukkan ke dalam labu ukur 250 ml, encerkan dengan fase gerak sampai tanda. Kadar larutan lebih kurang 2 mg per mililiter. Pipet sejumlah larutan uji persediaan, encerkan dengan fase gerak hingga kadar lebih kurang 0,01 mg per mililiter. Sistem kromatografi kromatograf cair kinerja tinggi dilengkapi dengan detektor 243 nanometer dan kolom 3,9 mm kali 30 cm berisi bahan pengisi L1. Prosedur suntikan secara terpisah, sejumlah volume sama, lebih kurang 10 mikroliter. Larutan baku dan larutan uji ke dalam kromatograf, ukur respons puncak utama. Hitung jumlah parasetamol, C8H9NO2, dalam tiap mililiter larutan oral yang digunakan dengan rumus 100.
Larutan oral parasetamol mengandung parasetamol, C, 8H9NO2, tidak kurang dari 90,0% dan tidak lebih dari 110,0% dari jumlah yang tertera pada etiket. KLT berupa nilai RF dan KCKT berupa waktu retensi dan luas area puncak.